Baiklah, Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, kepada ketua kelas memimpin doa sebelum pembelajaran. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Anda semuanya. Sebelum pada minggu kemarin, kita telah mempelajari materi. Nah, pada saat sekarang ini, kita akan mempelajari mengenai sistem koordinasi. Ada yang tahu apa itu sistem koordinasi? Saya, Bu. Baik, Shirley. Baiklah, Ibu. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Baik, terima kasih Shirley. Terima kasih Shirley. Ibu senang karena Ananda telah mempelajari terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, selanjutnya apakah Ananda tahu bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak pengaruh dari sistem koordinasi pada kegiatan kita seperti sehari-hari. Sepertinya yaitu ketika tangan kita ataupun kaki ataupun anggota badan lainnya yang terkena api, kita akan memiliki gerak refleks yaitu langsung menghindari api tersebut. Nah, hal tersebut menunjukkan salah satu dari pengaruh sistem koordinasi terhadap kehidupan kita. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kali ini yaitu pada KD 3.10 dan 4.10, di mana KD 3.10-nya adalah untuk menganalisis hubungan antara struktur jaringan, penyusun organ pada sistem koordinasi saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Nah, pada kompetensi dasar 4.10 yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai adalah yang pertama yaitu 3.10.1 adalah menunjukkan sistem organ yang tergabung dalam sistem koordinasi. Selanjutnya itu pada indikator pencapaian kompetensinya 3.10.2 yaitu menjelaskan struktur dari sel saraf. Kemudian yaitu menjelaskan sistem saraf, pusat, dan juga tepi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu dengan menggunakan media gambar, peserta didik dapat menunjukkan sistem organ yang benar yang tergabung dalam sistem koordinasi dengan benar, dan juga dengan kajian literatur, serta didik dapat menjelaskan struktur dari sel saraf dan sistem saraf, pusat, dan juga tepi. Langsung saja kita masuk pada materi kita pada kali ini, yaitu sistem koordinasi.
Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi dari sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Pada manusia terdiri dari organ-organ tubuh yang masing-masingnya memiliki fungsi. Organ tersebut memiliki saling bekerja sama dengan baik, yang mana hal itu dikarenakan dengan suatu sistem koordinasi, yaitu sistem hormon dan juga sistem saraf, dan memiliki interaksi keduanya yang melibatkan sistem indera yang ada di dalam tubuh kita. Sistem saraf. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada struktur dari sistem saraf. Yang pertama yaitu neuron ataupun sel saraf merupakan suatu kerja utama ataupun bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen dari sistem saraf terdiri dari atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan juga sistem saraf tepi. Nah, berikut merupakan struktur dari sel saraf. Dapat Anda lihat di mana terdapatnya membran sel, dendrit, badan sel, akson, miogliga, nodus laviar, selebu myelin, dan akson terminal. Nah, untuk fungsi-fungsi dari bagian ini nanti kita akan lanjutkan pada sesi diskusi kita. Selanjutnya yaitu jenis dari sistem saraf. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia, yaitu untuk melayani tubuh dengan berbagai macam cara, yang berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan mengumpulkan informasi tentang dunia luar maupun di dalam tubuh kita. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam tubuh, pusat pemetaan strategi, dan sebagai pembuat keputusan dalam segala sesuatu yang dilakukan di dalam tubuh. Dapat Anda lihat. Baiklah, kita masuk pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengkoordinasikan semua dari fungsi saraf. Nah, sistem saraf pusat ini berfungsi menerima semua rangsangan dari luar tubuh dan dari dalam tubuh, dan juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak. Dapat Anda lihat pada gambar berikut merupakan bagian dari otak yang merupakan sistem dari saraf pusat. Terdiri dari otak, pada bagian otak ini terdapat otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil, dan sumsum tulang lanjutan ataupun medula oblongata, dan juga sumsum tulang belakang ataupun medula spinalis. Sistem saraf sepi. Yang pertama itu dibagi atas sistem saraf sadar. Saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motorik pada cerebrum. Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan saraf spinal, yang masing-masing berpasangan serta ganglia ataupun tunggal. Sistem saraf ini yang disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motorik pada cerebrum. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada sistem saraf tidak sadar ataupun otonom. Nah, saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam, dan berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dibagikan menjadi dua, yaitu ada saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Dapat Anda lihat pada gambar merupakan yaitu organ yang memiliki pengaruh atas kerja dari sistem saraf. Model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pelajaran Jigsaw, di mana model pelajaran ini Anda akan dibagikan menjadi beberapa kelompok yang nantinya terdapat juga kelompok ahli dan juga terdapat kelompok biasa. Dapat Anda lihat pada grup WA WhatsApp, Ibu telah mengirimkan LKPD yang nanti kita akan bahas
pada diskusi. Apakah LKPD-nya apakah sudah masuk pada grup WhatsApp? Bu. Oke, baik. Baiklah, bagaimana Ananda? Apakah terdapat kesulitan dalam menjawab dan pada diskusinya? Sejauh ini insya Allah kami belum mengalami kesulitan, Bu. Baik, silahkan dilanjutkan. Baik, tadi sudah Ibu bagi Ananda menjadi beberapa kelompok dan juga sudah melakukan diskusi untuk menjawabkan LPD. Nah, sekarang Ananda semuanya akan melakukan diskusi yang mana akan ditampilkan presentasinya. Nah, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Untuk yang pertama yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Shirley. Kepada Shirley dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Shirley Anggun Putri akan mempresentasikan jawaban soal nomor 1. Yang mana soalnya? Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, deskripsikan bagian sel neuron beserta fungsinya dengan membuat tabel. Ada 8 bagian dari sel neuron. Nomor 1 itu adalah dendrit, dengan fungsi menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua, bagian sel neuron yang kedua itu ada nukleus, yang mana fungsinya sebagai pusat pengaturan sel. Bagian sel neuron yang ketiga ada selubung myelin. Selubung myelin. Fungsinya melindungi akson dan sel saraf dari kerusakan dan mencegah terjadinya kebocoran rangsangan. Yang keempat itu bagian sel neuron yang keempat adalah sel Schwann dengan fungsi mempercepat laju impulus dan memberikan nutrisi pada akson. Bagian sel neuron yang selanjutnya itu nomor 6 ada nukleolus yang mana fungsinya sebagai sintesis protein. Yang keenam itu ada nodus Ranvier dengan fungsi untuk mempercepat impulus saraf. Kemudian yang ketujuh ada akson di mana fungsinya untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke efektor yakni sel kelenjar dari sel otot. Nah, yang terakhir ada nomor 8, yang paling ujung, yaitu disebut dengan sinapsis, yang mana fungsinya titik temu antara neuron dengan neuron lainnya untuk menyampaikan informasi. Baiklah, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Shirley. Untuk soal selanjutnya yaitu akan saya bacakan sendiri. Itu soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, deskripsikan masing-masing bagian serta fungsinya dengan membuat tabel. Yang pertama yaitu mengenai bagian otak, yaitu yang pertama adalah lobus parietal. Lobus parietal berfungsi sebagai pusat sensorik atau penerima rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu, rasa sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah lobus frontal. Berfungsi sebagai pengatur aktivitas motorik atau gerakan secara sadar, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir atau memecahkan masalah, dan juga emosi. Yang ketiga ada Sylvian Fisher, berfungsi sebagai untuk membagi lobus temporal dari lobus frontal dan parietal. Yang keempat ada central sulcus, berfungsi untuk membagi lobus frontal dan parietal. Yang kelima ada lobus occipital, berfungsi sebagai pusat visual atau penglihatan. Yang keenam ada lobus temporal, berfungsi sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa. Yang ketujuh ada otak kecil. Otak kecil berfungsi untuk mengontrol gerakan, mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh.
Yang kedelapan ada pons. Pons berfungsi untuk mengatur dan meneruskan berbagai informasi ke bagian otak yang lain. Yang terakhir yaitu ada medula. Medula berfungsi sebagai pusat pengatur gerakan refleks, fisiologis denyut jantung, pernafasan, serta pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Nah, sekian dapat saya sampaikan. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3 akan disampaikan oleh rekan saya Lena. Kepada Lena dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar di atas. Yang pertama, organ saraf yang pertama ialah pupil mata, di mana kerja saraf parasimpatiknya yaitu menyempitkan pupil, sedangkan kerja saraf simpatiknya yaitu memperlebar pupil. Pada organ saraf yang kedua yaitu kelenjar ludah, di mana kerja saraf parasimpatiknya yaitu memacu produksi saliva, sedangkan kerja saraf simpatiknya yaitu menghambat pengeluaran saliva. Yang ketiga ada bronkus, di mana kerja saraf parasimpatiknya yaitu menyempitkan bronkus, sedangkan kerja saraf simpatiknya yaitu memperbesar bronkus. Yang keempat ada jantung. Kerja saraf parasimpatiknya yaitu memperlambat denyut jantung, sedangkan kerja saraf simpatiknya yaitu meningkatkan kerja jantung. Yang kelima ada lambung. Kerja saraf parasimpatiknya yaitu memacu sekresi lambung, sedangkan kerja saraf simpatiknya yaitu menghambat sekresi lambung. Yang keenam ada pankreas, di mana kerja saraf parasimpatiknya yaitu merangsang aktivitas pankreas, sedangkan kerja saraf simpatiknya yaitu menghambat aktivitas pankreas. Selanjutnya ada hati. Parasimpatiknya yaitu menstimulasi sekresi empedu dan mengurangi produksi empedu. Selanjutnya ada kelenjar adrenalin, di mana kerja saraf parasimpatiknya yaitu meningkatkan sekresi adrenalin, sedangkan kerja saraf simpatiknya yaitu menurunkan sekresi adrenalin. Yang kesembilan ada kantong kemih. Kerja saraf parasimpatiknya yaitu mengkontraksi kantong kemih, sedangkan kerja saraf simpatiknya yaitu merelaksasi kantong kemih. Yang terakhir yaitu ada organ kelamin, di mana kerja saraf parasimpatiknya yaitu merangsang struktur seks, dan kerja saraf simpatiknya yaitu untuk menghambat struktur seks. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Lena atas penyampaian materinya. Nah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin memberikan kritik, saran, maupun penambahan materi? Nah, sepertinya tidak ada yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun penambahan materi. Sesi selanjutnya yaitu kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Baik, saya Dini Fabianisa akan bertanya, yaitu pertanyaannya, pada LKPD terdapat otak besar. Mengapa otak besar disebut sebagai pusat sistem saraf utama? Sekian, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Dini atas pertanyaannya. Apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Saya Sisi. Dipersilakan. Baiklah, pertanyaan saya itu pada saraf manusia itu dibedakan menjadi saraf pusat dan saraf tepi. Berdasarkan fungsinya, saraf tepi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom.
Nah, pertanyaan saya di sini yaitu jelaskan perbedaan antara saraf somatik dan saraf otonom. Sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Husul atas pertanyaannya. Apakah masih ada lagi pertanyaannya dari rekan-rekan? Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Beri kami sedikit waktu untuk mengumpulkan jawaban dari pertanyaan rekan-rekan sekalian. Baiklah, kami akan memulai menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Dini, akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu, pada LKPD terdapat otak besar. Mengapa otak besar disebut sebagai pusat saraf utama? Nah, otak besar merupakan pusat saraf utama karena otak besar berperan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Pernafasan, kesadaran, ingatan, keinginan, kecerdasan, kepribadian, daya ingat, dan daya khayal dikendalikan oleh otak besar. Pada otak besar terdapat daerah asosiasi yang menghubungkan bagian sensorik dan motorik. Nah, setiap aktivitas akan dikendalikan oleh bagian-bagian yang berbeda. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban saya? Baiklah, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada Dini. Apakah jawaban saya dapat diterima? Baik, terima kasih kepada Lucy atas jawabannya. Insya Allah saya sudah memahami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dini. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan Husnul akan dijawab oleh rekan saya, Serli. Kepada Serli, dipersilakan. Baiklah, Ibu dan teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Husnul. Berdasarkan fungsinya, saraf tepi dikelompokkan menjadi dua, yaitu saraf somatik atau saraf sadar dan saraf otonom atau saraf tidak sadar. Saraf somatik mengatur gerakan yang disadari, misalnya gerakan otot rangka dan anggota gerak. Sedangkan saraf otonom itu mengatur gerakan yang tidak disadari, misalnya seperti gerakan otot polos dan otot jantung. Saraf otonom dibedakan menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik dan parasimpatik bekerja pada efektor yang sama, namun sifatnya bekerja berlawanan. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, sekian jawaban kelompok kami atas pertanyaan Husnul. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kami kembalikan kepada Husnul. Apakah jawaban kami dapat diterima? Terima kasih kepada kelompok Nyaji. Insya Allah saya telah memahaminya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ananda, karena tadi Ananda telah melakukan diskusi yang sangat baik. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kita dari kelompok 2. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, karena tadi Ananda telah menerima materi pembelajaran dan juga telah melakukan diskusi, Ibu akan melakukan kuis yang linknya akan sudah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp kita. Ibu beri waktu 15 menit untuk Ananda menjawab kuis tersebut. Dipersilakan. Oke, baik. Karena sudah melewati 15 menit,
Ananda. Ibu harapkan Ananda menjawab kuis dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Apakah ada dari Ananda yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Oke, Iit, dipersilakan. Baik, Bu. Kesimpulan materi pada hari ini, Bu, setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau disebut dengan neurit. Dendrit berfungsi menerima impuls atau rangsang yang datang dari reseptor. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti otot dan kelenjar. Berdasarkan struktur dan fungsinya, neuron dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Fungsi neuron sensorik yakni meneruskan impuls atau rangsangan dari reseptor menuju sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik merupakan neuron yang berperan meneruskan impuls dan sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Interneuron merupakan neuron yang membawa impuls dari sensorik atau intraneuron lainnya. Sistem saraf manusia tersusun atas 2 jenis, yaitu sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar terdiri atas sistem saraf pusat dan saraf tepi, sementara saraf tak sadar yakni saraf simpatik dan parasimpatik, yang kerjanya saling berlawanan. Otak sebagai sistem saraf pusat itu merupakan pusat koordinasi dan kontrol seluruh aktivitas untuk tubuh, sementara sumsum tulang berperan menghubungkan impuls dari saraf sensorik atau ke otak dan sebaliknya. Menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Sistem saraf tepi merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan impuls menuju dan sistem saraf pusat. Di dalamnya terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Sekian, Bu. Oke, baik Iit. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk Iit karena penyimpulannya sudah sangat baik. Baiklah, Anda semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Untuk tugasnya, kalian membuat resume mengenai sistem koordinasi yang telah kita pelajari pada hari ini, dan juga Ananda mempelajari materi yang akan kita bahas untuk minggu selanjutnya. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa dulu. Dipersilakan berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Baik, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Anda, Ibu izin live ya.